Kabupaten Batang mempunyai kondisi geografis yang mempunyai luas wilayah 788,64 km persegi, mempunyai 15 kecamatan dan mempunyai penduduk 828.576 jiwa. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinar Soraya, Kasih Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, peserta PKP Angkatan 2 tahun 2023 pada PPSDM Regional Yogyakarta. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Peran Lintas Sektor melalui percepatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai Pemda di Kabupaten Batang. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini di mana satu, data peserta penerima bantuan iuran program JKN yang dibiayai pemerintah daerah tidak dilakukan verifikasi dan validasi secara periodik. Yang kedua, rekonsiliasi kepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan hanya sebatas membandingkan dan mencocokkan perubahan jumlah kepesertaan dengan pembayaran. Yang ketiga, didapatkan kelebihan pembayaran premi peserta pada tahun 2022 yang dibiayai Pemda dikarenakan tidak tersedianya data yang meninggal dan pindah yang menyebabkan tidak efisien dan efektif dalam penggunaan APBD. Yang keempat, masih banyaknya warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial belum tercover menjadi peserta jaminan kesehatan nasional yang dibiayai Pemda. Laporan implementasi aksi meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone yang pertama, persiapan, yaitu pelaporan dan koordinasi dengan aksi perubahan dengan mentor dan pimpinan. Tujuan jangka pendek, terverifikasi dan validasinya data by name by address peserta penerima bantuan iuran program JKN yang dibiayai Pemda, yaitu didapatkan data meninggal, pindah dan tidak layak untuk dinonaktifkan dan digantikan dengan warga yang membutuhkan yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, di mana data terpadu kesejahteraan sosial ini mencakup data kemiskinan, kecacatan, dan pemerlu layanan sosial. Yang kedua, peningkatan cakupan warga DTKS dan JKN yang masuk dalam penerima bantuan iuran dari semula 5,45% menjadi 9,9%. Penggalangan stakeholder internal dan eksternal. Milestone ketiga, melaksanakan sosialisasi verbal yang dihadiri oleh stakeholder terkait tingkat kabupaten. Tetap semangat gunakan momen ini, tetap kuota 100 jiwa per desa. Milestone keempat, pelaksanaan verifikasi dan validasi di 248 desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 4 September 2023. Pendampingan di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Subah, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Bawang, Kecamatan Batang, Kecamatan Banyu Putih, dan yang ketujuh di Kecamatan Wonotunggal. Milestone kelima, melaksanakan rapat pemutahiran data hasil verbal dengan tim efektif pada tanggal 8 September 2023. Adapun hasil verbal sebagai berikut. Kuota penonaktifan sebanyak 24.995 jiwa dengan rincian sebagai berikut. Tidak layak 22.199 jiwa. Prosentase hasil verbal tidak layakan adalah 88,81% dan usulan pengganti sebanyak 23.462 jiwa. Adapun rincian penonaktifan yang pertama tidak layak atau unik ganda sebanyak 3 jiwa, tidak layak atau mampu, tidak layak meninggal, tidak layak non-DTKS dan tidak layak pindah. Adapun perbandingan data peserta meninggal pindah sanding data Dukcapil dengan hasil verbal, ada perbedaan yang signifikan. Hasil verbal jumlah meninggal 246 sedangkan hasil sanding data dengan Dukcapil hanya 13, selisih 233. Jumlah pindah 189, sanding data dengan Dukcapil 14, selisih 175, dengan hitungan rupiah selisih 18.375.000. Milestone ke-6, monitoring dan evaluasi. Terdapat efisiensi biaya pada kegiatan verbal kali ini sebesar Rp2.328.060.000, terdiri dari efisiensi jumlah meninggal yang dinonaktifkan sejumlah Rp24.465.000, jumlah pindah dari Kabupaten Batang ke kabupaten lain yang dinonaktifkan sejumlah Rp18.375.000,
Jumlah tidak layak dinonaktifkan sebanyak 21.764 jiwa sebesar Rp2.285.220.000. Persentase cakupan CKN sebelum dan sesudah aksi perubahan, yaitu semula jumlah warga DTKS yang masuk dalam penerima bantuan iuran yang dibiayai Pemda sebesar 5,45% naik menjadi 9,9%, di mana terdapat 22.000 jiwa yang diusulkan menjadi penerima bantuan iuran APBD TMT 1 Oktober 2023. Sehingga target jangka pendek tercapai. Dan pada verval periode Agustus ini meningkatkan cakupan CKN secara signifikan dari semula 91,28% TMT 1 Agustus 2023 menjadi 93,93% TMT 20 September 2023, sehingga tujuan jangka menengah juga tercapai. Manfaat aksi perubahan ini untuk Dinas Kesehatan. Penggunaan anggaran PB APBD menjadi efektif dan efisien. Menjadi bagian dari proses peningkatan pencapaian Universal Health Coverage UHC. Bagi masyarakat mendapat rasa keadilan dalam pelayanan penjaminan CKN dan terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Adapun tindak lanjut jangka menengah akan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi secara periodik 3 bulan sekali, pendampingan terhadap hasil aksi dan melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target UHC. Jangka panjang, melakukan pendampingan berkelanjutan konsisten melaksanakan verval tiap 3 bulan sekali dan pencapaian target UHC dari 92% menjadi 95%. Saya Lani Dwi Rezeki, penjabat Bupati Kabupaten Batang, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Saudari Dinar Soraya, Kasih Sumber Daya Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan kedua tahun 2023 pada PPSDM Regional Yogyakarta yang membuat terobosan aksi perubahan, yaitu optimalisasi peran lintas sektor melalui percepatan verifikasi dan validasi data peserta penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai Pemda di Kabupaten Batang, sehingga dapat terwujud data yang akurat untuk kepesertaan penerima bantuan iuran yang dibiayai pemerintah daerah, yaitu didapatkan data yang meninggal, pindah, dan tidak layak untuk digantikan dengan yang berhak membutuhkan. Saya Ari Yudianto, penjabat Sekda Kabupaten Batang, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ibu Dinar Soraya SKM, Kasih Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, peserta PKP Angkatan Kedua tahun 2023 PPSDM Regional Yogyakarta, yang membuat terobosan aksi perubahan, yaitu optimalisasi peran lintas sektor melalui percepatan verifikasi dan validasi data peserta penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai pemerintah daerah di Kabupaten Batang, sehingga terwujud. Yang pertama adalah peningkatan cakupan UHC dari 91% menjadi 93% di bulan September. Kemudian menjadi bagian dari proses menuju UHC TMT 1 Desember tahun 2023 dengan progres naiknya cakupan JKN secara signifikan di bulan September tahun 2023. Saya Wilopo APMM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Seda Kabupaten Batang. Dengan ini menyambut baik adanya gagasan aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Dinar Soraya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dengan judul optimalisasi peran lintas sektoral melalui percepatan verifikasi dan validasi data peserta penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai Pemda Kabupaten Batang. Semoga dengan adanya terobosan ini terwujudnya sinergitas antar lintas sektor dalam kegiatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran yang dibiayai Pemda Kabupaten Batang. Saya Dr. Didi Wisnu Hardanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
mendukung aksi perubahan dengan judul optimalisasi peran lintas sektor melalui percepatan verifikasi dan validasi data peserta penerima bantuan iuran program kesehatan nasional yang dibiayai Pemda Kabupaten Batang. Semoga terobosan ini berguna bagi pemerintah Kabupaten Batang dan terwujudnya akurat peserta PPI APBD dan terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Saya Asri Hermawan SEAKMM, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ibu Dinar Soraya, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dikasih sumber daya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang telah membuat aksi perubahan dengan judul optimalisasi peran lintas sektor melalui percepatan verifikasi dan validasi data peserta penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh Pemda Kabupaten Batang. Semoga proper ini bermanfaat untuk Dinas Kesehatan maupun dinas yang lain yang terkait, kemudian Pemda Batang pada umumnya, menuju terwujudnya data yang akurat dan terselenggaranya verbal yang berkesinambungan. Demikian laporan implementasi aksi perubahan ini. Semoga dukungan semua pihak terkait, terutama stakeholder internal maupun eksternal, dapat bermanfaat dalam kegiatan percepatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran program JKN yang dibiayai Pemda dan dihasilkan data peserta yang akurat, efisien, dan efektif. Dan semoga menjadi bagian dari proses peningkatan capaian UHC Universal Health Coverage Kabupaten Batang. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.